Apakah devosi kepada Bunda Maria dan doa kaplet kerahiman ilahi memiliki dasar Alkitabiah? Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, sebenarnya Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan berdoa rosario dan devosi lainnya kepada Maria. Juga tidak secara eksplisit mengatakan berdoalah kaplet kerahiman ilahi. Tapi tentu saja, itu jawaban yang kurang tepat dan kurang memuaskan. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkaitan dengan dasar Alkitabiah dari praktik-praktik itu, maka mari kita lihat. Ada banyak cara devosi kepada Bunda Maria ditemukan di dalam Alkitab. Berikut adalah beberapa cara tersebut. Pertama, rosario. Rosario merupakan devosi yang paling umum kepada Bunda Maria, terutama berdasarkan kitab suci. Pada setiap manik rosario kita mendoakan kata-kata malaikat Jibril kepada Maria, serta kata-kata Santa Elizabeth kepada Maria. Salam penuh rahmat, Tuhan menyertaimu. Dan berbahagialah kamu di antara wanita dan terpujilah buah kandunganmu. Lukas bab 1 ayat 26-46. Selain itu, kita berdoa Bapa kami yang berasal langsung dari Yesus, dan doa terpujilah yang digaungkan berkali-kali dalam kitab suci. Jadi, ya, rosario itu Alkitabiah dalam pengertian itu. Kita mengulangi bagian-bagian dari kitab suci. Selain itu, dalam berdoa rosario, kita harus merenungkan salah satu dari 20 cerita Alkitab yang berbeda selama 20 dekade. Jadi doa-doa itu dan renungan-renungan itu adalah Alkitabiah. Kedua, devosi kepada Maria secara umum datang kepada kita dari fakta bahwa Yesus menjalankan perintah keempat dengan sempurna. Perintah itu mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Yesus menghormati ibunya dengan sempurna, dan kita harus meniru Yesus dalam semua yang dia lakukan. Karena itu, kita juga harus menghormati ibunya. Ketiga, di kayu salib Yesus berkata kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Dan dalam memberikan Maria kepada Yohanes, gereja selalu melihat bahwa Maria diberikan kepada kita semua. Yohanes adalah representasi dari kita semua. Kita semua juga harus melihat ibu kita di dalam pribadi Bunda Maria. Keempat, Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga dan berkata bahwa apapun yang dia ikat di bumi terikat di surga. Matius bab 16 ayat 19. Dia memberi Petrus karunia untuk memimpin gereja ke dalam semua kebenaran tanpa kesalahan. Kita percaya bahwa karunia pengajaran yang tidak dapat salah ini tidak berhenti pada Petrus saja, tetapi diwariskan selama berabad-abad kepada semua penerusnya, para paus. Para paus telah secara definitif mengajarkan selama berabad-abad nilai penghormatan kepada Bunda Maria. Jadi, meskipun poin terakhir ini bukanlah panggilan Alkitabiah langsung untuk menghormati Bunda Maria, itu adalah perintah Alkitabiah tidak langsung melalui ajaran gereja yang didirikan oleh Kristus di dalam kitab suci. Yang berikutnya mengenai kaplet kerahiman ilahi. Prinsip dasar yang sama pun berlaku. Meskipun kaplet ini tidak disebutkan dalam kitab suci, pesan dan renungannya sangat kitab suci, sangat Alkitabiah dalam segala hal. Demi nafsu dukanya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ini adalah inti dari kaplet dan inti dari pesan Injil. Sebenarnya tidak ada doa yang lebih berdasarkan Alkitab daripada doa ini. Kitab suci mengungkapkan kemurahan Allah, anugerah keselamatannya, dan kebutuhan kita akan hal itu. Kitab suci menunjuk pada pengorbanan Yesus yang menyelamatkan sebagai sumber keselamatan, dan kaplet ini mengakui kebenaran itu dan menyerukan rahmat itu. Poin terakhir yang harus dilihat adalah pastikan untuk menggunakan Alkitab sesuai dengan cara penulisannya. Itu tidak ditulis sebagai peta jalan yang ketat dan lengkap dengan jawaban langsung untuk setiap pertanyaan yang timbul. Ya, kitab suci menjawab setiap pertanyaan dan memberi kita pesan keselamatan yang diperlukan. Itu adalah kepenuhan wahyu dari Allah. Tetapi Yesus tidak pernah berkata kepada kita, ini Alkitabku, ikuti itu dan hanya itu.
Jangan lakukan apapun yang tidak dibicarakan secara eksplisit di halaman ini. Tidak. Yang Yesus lakukan adalah memulai gerejanya melalui landasan para rasul, dan dari gereja itu diberikanlah Alkitab. Tetapi Alkitab harus selalu dibaca dalam persatuan dengan gereja dan ajaran-ajarannya selama berabad-abad.